Jadi suatu pekerjaan itu kalau dinikmati Pak, kalau enggak kesana kemari, itu insya Allah saya yakin akan berhasil. Nah, harus fokus. Iya, keberhasilan seseorang itu kan dari kefokusan itu, disambil banyak berdoa kepada yang kuasa gitu. Nah, kemudian ya itu tadi tekun saja, tekun, dinikmati pekerjaan itu sambil berpikir. Tak ada salat subuh duduk dulu, atau kalau yang merokok sambil minum kopi. Berpikir gitu loh Pak. Itu konsep hidup Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, teman-teman sehat, saya sehat, dan semuanya sehat lor. Jadi teman-teman ya, pada pagi hari ini ya, saya berada di kebunnya Pak Untung ya. Kemarin ada yang request, Pak Desa tolong diupdatekan kondisi terbaru dari kebun Pak Untung. Nah, pada pagi hari ini saya sempatkan waktu saya untuk ngonten di kebunnya Pak Untung. Besok insya Allah kalau tidak ada halangan kita ngonten di kebunnya Ibu Naning ya. Jadi semoga kesibukan saya semakin berkurang di desa sehingga saya bisa selalu ngonten teman-teman ya. Jadi nanti setelah dari sini saya juga langsung ke kebun saya untuk melakukan penyiraman pepaya. Karena sampai sekarang juga ini cuacanya ini semakin panas lur ya. Jadi saya harus benar-benar bisa membagi waktu. Dan juga mohon maaf ya, doa saya tadi tidak panjang lebar ya. Sekali-kali doanya singkat saja lur. Yang jelas intinya buat sahabat-sahabat Info Desa semuanya, mudah-mudahan diberi kesehatan, umur panjang, dan semua hal-hal yang baiklah untuk sahabat Info Desa semuanya. Oh begitu. Jadi banyak yang bertanya juga ya, bagaimana proses penyiraman di tanaman yang ada di kebun Pak Untung. Nah, saat ini nanti saya akan sepilkan bagaimana cara nyiramnya ya. Dan kebetulan Pak Untung di sana sementara panen, nanti kita coba ke sana dan tentunya kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Untung. Oke, teman-teman, kita langsung saja ya. Jadi kondisinya seperti ini, lor. Nah, ini bayamnya. Nah, jadi Pak Untung yang namanya itu memang tidak terlalu banyak ya, sedikit-sedikit tapi kontinu ada terus yang bisa dijual tiap hari ke pasar. Ini sekali lagi bedengannya ini ukuran sekitar 1,5 lah, 150 kali 40 meter bedengannya. Jadi ini ada bayamnya, terus ini kemungkinan juga kangkung juga. Nah, nanti kita tanya orangnya lur. Nah, seperti teman-teman lihat ini di sini nih berair lur ya. Jadi kebetulan kalau tidak salah kemarin Pak Untung ingin melakukan penyiramannya. Jadi cara penyiramannya itu dielap saja begini lur, ditenggelamkan ya, paritnya diisi air. Nah, hanya kalau Pak Untung ini dia lewat alkon ya, menggunakan alkon, terus airnya ambil dari kali ya, dari sungai. Itu di sebelah sungainya lur. Jadi dialiri lewat menggunakan alkon sehingga parit-paritnya ini full. Dan ini dilakukan selama musim kemarau. Saya juga tidak tahu berapa kali, kemungkinan 2 kali saja atau 3 kali lor ya. Tuh, sampai seperti ini teman-teman ya. Tuh. Jadi sampai full. Bahkan kemarin mengisi airnya sampai sekarang belum kering. Berarti memang benar-benar basah sekali nih lur ini. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, kita jumpa lagi dengan Pak Untung lur ya. Nah, ini kebetulan kangkungnya juga jan lur. Beliau juga sementara panen kangkung ya. Jadi kita sudah lama tidak ke sini, yang kangen dengan Pak Untung. Sekarang saya sempatkan untuk hadir di kebunnya Pak Untung. Kangkungnya jos le. Bayu. Apik. Jadi alhamdulillah di musim kemarau ini sayurnya warga saya ini semuanya hampir rata-rata bagus semuanya teman-teman ya. Sepanjang masih ada air Pak.
sepanjang masih ada air ya. Iya, dikali. Walaupun kemarau tapi masih bisa lah untuk melakukan penyiraman. Lain halnya kalau di desa tetangga, di desa Alepo itu, wah, kalau sudah musim begini tuh sudah tidak bisa nanam, Lur. Bagaimana kabar sampean ini? Alhamdulillah, Pak, sehat. Jadi banyak yang suruh saya ini, Leng. Iya. Pak Desa ke tempatnya Pak Untung, sudah kangen sama Pak Untung tuh. Nah, jadi beliau sementara panen juga, Lur. Ini tadi panennya sejak jam berapa? Dari ya jam 6 tadi, Pak, kira-kira kurang lebih. Jam 6 yo. Kemarin lo saya kesini tidak ada sampean. Jam berapa, Pak? Jam begini. Oh, turun, Pak, turun ke bawah mencari alkon. Mencari apa? Mencari alatnya alkon. Ada yang rusak klepnya. Oh, begitu. Pagi-pagi emang ke sana, terus kemudian di setel sendiri, siang langsung dinyalakan alkonnya, begitu. Terus saya lihat kok sampean sekarang bawa sayur malam hari. Enggak, kebetulan saja, Pak, untuk menemui langganan tadi malam itu, karena biasanya kan tidak ketemu. Kebetulan ngomong tadi malam itu berangkat malam, Pak saya itu. Tapi cabutnya sore atau pagi? Langsung sore, Pak, kemarin sore. Oh, sore, berarti kemarin pagi enggak cabut ya? Enggak nyabut, Pak. Apa namanya? Mengutamakan memperbaiki mesinnya, air dulu. Itu berapa kali sampean siram kalau musim kemarau begini? Ya, sampean penuhi paritnya? 3 kali itu, Pak. Sampai panen 3 kali saja ya? 3 kali, tetapi nyiramnya itu dilep, Pak, sistemnya dilep apa ya kalau dilep ya, Pak? Ditenggelamkan. Ditenggelamkan, kira-kira begitu, sampai full. Sampai full itu berapa jam? Sampai biasanya lakukan berapa jam itu? Kalau pagi, Pak, kalau pagi sekitar jam 7 ya sampai jam setengah 11-an lah kira-kira. Baru di stop ya? Lah, oh iya. Tapi 3 inci, Pak, kalau 2 inci tidak mampu. Paling tidak 3 sampai 4 jam. Kalau 3 inci ya itulah 2,5 jam lah, minimal sampai 3 jam. Satu kali habis berapa liter bensinnya itu? 1 tangki, Pak. Kurang lebih berapa ya? 5. Enggak sampai, Pak, enggak. Ya kira-kira 4 literan lah. 4 literan ya. Iya. Tuh, Lur, kangkungnya mulus-mulus, Lur. Nah, harga. Kalau harga sekarang lagi bagus memang, Pak. Untuk sampean harga berapa? Karena yang lain-lainnya saya tanya 2,5, ada 3.000, ada 4.000. Iya. Sampean berapa? 3.000. 3.000 ya? Iya. Karena itu harga borong, Pak, tapi kalau harga ecer di pasar itu sampai ada yang mencapai 4.000. Oh, begitu ya. Kalau harga ecer di pasar sampai 4.000, 5.000, bahkan sampai. Tapi kok anunya dilihat dari segi kangkungnya, Pak. Mas Aib kok sampai 4.000 ya? Bisa jadi, Pak. Kalau bagus baru penjualan langsung, Pak. Iya. Artinya penjualan langsung, artinya dari petani dicabut lalu kemudian dijual ecer, begitu bisa. Dikasih orang juga, tapi orang kota yang ambil loh. Kalau beda, Pak. Kalau Palele Mandunga, artinya pedagang Mandunga atau sentral kota emang iya, beda. Itu jadi kan dihitung dari di transpornya, Pak. Oh, begitu. Kalau di Baruga sini enggak beda lagi. Kalau sudah masuk di pasar Mandunga, di Mall Mandunga sana atau di Mall Sentral Kota itu sudah beda lagi, Pak, karena memang agak jauh toh, transportnya itu membutuhkan biaya banyak kan. Iya, seperti itu, Pak. Jadi Pak Untung sekarang di harga 3.000, Lur ya, sama dengan petani Pertato. Ya, memang rata-rata ya 3.000 itu sudah luar biasa ya, sudah bagus sekali itu, Lur. Harganya bagus, Pak. Bayam juga bagus, Pak. Bayam berapa? Bayam sama 3.000 juga. Berarti sampai hari ini panen itu bayamnya. Rusak, Pak. Bayamnya sebenarnya bagus sih, hanya lubang-lubang ini. Enggak, Pak, kecapatan nyemprot. Ya masih laku, Pak, sekarang. Kalau sekarang masih harga mahal begini ya. Namanya bayam juga tidak ada di pasar, kurang. Tetap laku. Oh. Ini enggak sampai semprot saja ya pengaruhnya ya? Iya, enggak semprot, Pak. Tapi kangkungnya gijan, wapi, hanya suketik ya wapi bereng. Ya mau di apa ya, Pak? Yang penting intinya kangkungnya bagus gitu aja. Hanya agak susah cabutnya kalau banyak rumputnya. Ya itu, Pak. Lambat. Ini ada faktornya, Pak, sebenarnya.
Ada faktornya, mungkin saya buka saja di sini ya. Kalau sayur itu kebanyak rumputnya seperti ini, hanya permasalahannya kurang pupuk kandang, itu saja. Oh begitu. Iya. Kalau pupuk kandangnya semakin tebal, enggak tumbuh rumput seperti ini, Pak. Ini kurang, bisa dilihat ya ini seperti Oh ini. iya. Nah, kalau penanaman yang baru yang baru saya hambur itu saya memang full powerful lah, kira-kira begitu pupuknya. Jadi yang dimaksud pupuk kandang itu sekam padi campur kotoran ayam loh ya? Iya, Itu Pak, kalau itu semakin dikasih banyak, rumput semakin enggan ada, untuk Pak, tumbuh. iya. Enggak ada rumput. Karena sifatnya itu dari mulai tumbuh lalu kepada pertumbuhan kira-kira 1 minggu itu apa namanya ya, panas pertumbuhannya bagus. Full, Pak. Jadi rumput itu enggak sampai sempat naik, tanaman sudah naik betul. Sudah naik apa ya, mana ya? Ini wong Jawane modot apa ya, Pak? Pertumbuhannya bagus. Rumputnya kalah dengan sayurnya, kalah, gitu iya. ya. Rumputnya kalah gitu. Rumputnya kalah. Tetapi kalau kurang, ya ini bisa dilihat. Kalau sudah kurang seperti ini, Pak, enggak kelihatan seperti ini, ya seperti ini tumbuh rumput yang banyak. Jadi banyak yang tanya kok rumputnya bersih-bersih Pak Desa. Nah, itu berarti pupuk kandangnya itu banyak lur, dikasih tebal sehingga rumputnya juga tidak bisa semacam tumbuh. Di situ yang saya panen baru-baru ini enggak ada, Pak, rumputnya sama sekali enggak ada, bersih bagus. Tapi memang iya sih, kalau di tempat saya juga di pepaya itu yang banyak sekamnya juga enggak tumbuh rumputnya. Tumbuh, Pak. Nah, kalau kangkung begini dipertebal itu pupuk kandangnya, tidak di samping menahan virus juga kemudian menahan apa namanya ya, memperlambat pertumbuhan gulma. Itu. Nah, itu yang. Nah, ini faktornya karena tebal, banyak rumputnya karena memang kemarin dikasih kurang sedikit, ya. pupuk, Pak. Ya kemarin kan juga bagaimana ya, tidak ada pupuk, belum datang pupuk, ya seadanya itu diberikan, akhirnya ya begini. Ya tetap bagus, cuma kalau kekuatan urea memang belum mencapai maksimal, Pak, belum. Tapi ketika sudah diberikan yang namanya pupuk kandang full, artinya ya bolehlah dikatakan powerful gitu, kira-kira seperti itu. Wah, mantap, Pak, bersih, di samping mempercepat panennya, masa panennya juga bagus. Mempengaruhi juga waktu panennya juga ya, iya, pupuk kandang itu. Pak. Itu bahkan kalau pupuk kandangnya, artinya yang saya sebutkan powerful tadi, 18 hari sudah full, Pak, sudah seperti ini tingginya. Seperti ini tingginya. Ini baru 19 hari. Ini 19 hari ya? 19. Jadi teman-teman, ini di Sulawesi tempatnya, Sulawesi Tenggara, Kabupaten Konawe Selatan, Desa Lambusa, Kecamatan Konda. Jangan sampai yang protes masalah harga ya. Kalau di Jawa memang murah. Makanya yang di Jawa pergi aja ke Kendari, biar rame-rame di Kendari. Iya, ada yang bilang katanya Pak Desa kalau saya merantau ke sana bagaimana? Wah, saya juga enggak bisa menjamin itu loh. Nanti merantau sampai sini ora berhasil, nyalahno kita. Ya kecuali kalau ada keluarga di sini bolehlah. Jadi sebelum berhasil kan bisa sama keluarganya dulu. Di sini itu jadi tergantung, kalau pribadi saya gitu ya, Pak. Ini mungkin bisa, atau kamu bisa menjadi motivasi teman-teman yang ada di Jawa sana gitu. Intinya kalau mau bertani di Tenggara itu tinggal bagaimana apa ya, menikmati gitu loh. Kalau menikmati, saya yakinnya apapun itu pekerjaannya bisa. Jadi pekerjaan dijadikan hobi gitu. Nah, begitu ya. Menikmati, jadi tidak, artinya tidak, ibaratnya apa ya, enggak istiqomah kalau bahasa agamanya, kira-kira begitu. Enggak tekun, apapun pekerjaannya itu saya kira tidak. Biar di sini, biar di mana, kalau enggak tekun ya sama saja. Begitulah kira-kira. Jadi intinya seperti itu teman-teman ya. Jadi banyak yang nanya, kok enak Pak Desa di sana? Yang enak, yang enggak enak juga banyak. Iya. Jadi yang saya videokan ini yang bertani tekun ya, memang ya alhamdulillah bisa lah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena ada juga warga yang memang enggak tekun bertani. Ya, dikasih bibit, ditanam sekali, enggak nanam lagi. Habis, nah itu susah. Jadi suatu pekerjaan itu kalau dinikmati, Pak, kalau enggak kesana kemari, itu insya Allah saya yakin akan berhasil. Nah, harus fokus. Iya, keberhasilan seseorang itu kan
dari kebagusan itu, sambil banyak berdoa kepada yang kuasa gitu. Nah, kemudian ya itu tadi tekun saja, tekun, dinikmati pekerjaan itu sambil berpikir. Tak ada salat subuh duduk dulu, ataukah kalau yang merokok sambil minum kopi. Berpikir gitu loh Pak. Itu konsep hidup Pak, kan begitu Pak ya? Iya. Sama seperti Pak Desa begitu, konsep memikirkan masyarakatnya bagaimana. Oh, jalannya rusak, tidak ada bibit kangkungnya dan lain sebagainya, kira-kira seperti itulah. Ya sama dengan hanya sayangnya ora iso ngerokok mbek ngopi ya gue. Saya sama Pak, saya juga nggak merokok Pak. Nah, gambarannya jadi mikirnya kurang serius lur kalau nggak ngerokok lur. Kira-kira seperti itu Pak. Jadi mohon maaf, ini guyon saja Pak. Iya. Guyon saja Pak, maaf. Ya memang harus diselingi dengan hiburan-hiburan seperti itu. Sekali lagi karena ini guyon juga, tetapi tapi serius juga. Ada motivasi lah. Guyon tapi ada sedikit manfaatnya yang bisa kita ambil. Jadi memang benar teman-teman. Saya selalu bilang ke warga saya, kalau di Lambusa ini ndak bisa hidup itu kebangetan. Ya toh Le ya. Iya. Mau nanam sayur, lahan juga. Ya kalau mau bergerak, mau minjam kanan kiri ya ada. Di sini belum saya Pak, kalau di sini belum. Nah, jadi hanya orang malas saja yang tidak bisa makan di sini, itu saja. Kenapa Pak saya berbicara seperti itu? Karena dari sejak saya muda dulu pernahlah saya alami hal-hal yang demikian itu. Jadi kalau sesuatu pekerjaan itu tanpa dinikmati, tanpa tekun dan tanpa istiqomah, kalau bahasa agamanya itu tidak akan berhasil. Itu pun dimanapun berada. Karena saya sudah nama terus terang saja Pak, kalau Indonesia saya keliling, hanya Pulau Papua saja yang belum masuk. Karena terakhir saya tidak mau masuk ke sana, tidak jadi ke tahun itu. Beneran sampean pernah keliling-keliling merantau? Keliling Pak, bukan merantau, ikut PTPP dulu Pak. Oh, PTPP itu apa? PTPP itu apa? PT Pembangunan Perumahan. Oh. Nah, itu ya di situ ya juga pengaspalan dan lain sebagainya, menggiling batu seperti Pak Desali. Oh begitu. Ya, Pak Treser. Jadi keliling, kapan bos menelpon pindah sampai keliling. Terakhir tahun 86 awal saya mau masuk ke Papua ketika itu, itu gagal. Artinya Allah menakdirkan saya untuk hidup di Lambusa. Kerasan di sini Pak. Lantaran apa ya, cuma nanam kangkung dengan bayam terjadi kerasan. Seperti itu. Jadi alhamdulillah kalau di Lambusa itu ketika mau fokus dengan pekerjaan itu dan juga menikmati, insya Allah berhasil kalau di Lambusa. Saya kira begitu. Masih enak lah untuk mencari tuh. Kalau dibanding daerah-daerah yang lain tuh masih jauh Pak. Di sini tuh artinya bisa kita lihat ya, yang mana daun kacang itu kalau di kampung jauh sana mungkin untuk makan sapi Pak. Tetapi alhamdulillah di Lambusa tidak. Diambur, keluar daunnya, dijual Pak. Nah kalau sekarang 2.500 daun kacang. Daun kacang ya. Daun kacang tunggak bisa, itu mungkin di sana ada. Sampean punya? Sama Bidah ada. Kalau saya nggak menanam ini Pak. Dulu saya suka menanam juga, tapi sekarang ini enggak. Ini sama Mbak Naneng juga ada, sama Bidah juga ada. Itu. Jadi besok kita ke Ibu Naneng teman-teman ya. Karena ini sudah siang juga, saya juga harus melakukan nyiram kates. Sialkon juga Pak. Sialkon juga. Disanyu le. Lambat sanyu. Terus apa namanya listriknya Pak? Ada listrik ya. Listriknya memang ya. Jadi kalau Pak Untung ini teman-teman nanti dibawa sendiri ke pasar ya kurang lebih jam 10 jam 11. Iya. Gitu. Jadi waktu saya ke pasar Baruka itu hari pengen memvideokan, tapi ternyata orangnya ketelingsingan aku, kelewatan, jadi enggak bisa melihat beliau di pasar. Kalau saya di pasar kan sifatnya langganan. Langsung Pak Untung ya. Langsung saya berikan saja, begitu turun di sana kasih masuk dengan narko sudah bayar pulang gitu. Karena langganan sudah lama Pak, sudah lama sekali langganan. Karena terus terang saja kalau sekarang saya dari apa ya, saya pikir dari kemampuan saya. Kalau dulu saya mengambil langganan itu tidak sedikit Pak. Di Mandunga juga ada berapa orang, mana di Baruga, mana di sentral kota gitu. Tetapi untuk sekarang saya ya inilah kembali ke faktor umur Pak. Saya sudah umur gitu, saya anak-anak saya kembali lagi sudah menikah semua ya sudah. Jadi Pak Untung ini sudah lumayan usianya lur ini.
61 Pak. Loh 61 iki. 61. Saya sebenarnya agak-agak susah untuk percaya karena orangnya masih awet muda ya. 61 Pak. 61. Kelahiran tahun piro sampean? 62. Kelahiran 62. 62. Sampai sekarang hitung kalau 2021 berapa Pak itu? 2023 sekarang? Iya 2023 berapa itu Pak? Wah, kurang pinter matematika iki. 61 tahun Pak. Wah, 61 tahun Pak. Jadi 61 tahun masih juga bisa menyempatkan untuk bertani loh. Iya, artinya walaupun kita mungkin seusia sudah lanjut seperti ini, artinya kembali kepada hadis Rasul, janganlah menjadi orang yang mutaakilun, jadilah orang yang mutawakilun. Oh, nah, itu ini ilmu lagi loh ya. Saya yakinnya itu Bapak tahu lah tentang itu gitu. Yo lagi roh iki kok. gitu. Jadi kalau kita di sini nih Lur, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Nanti sayurnya juga dijadikan ilmu, terus ada sedikit ilmu agama. Saya selalu ingat beliau bilang kalau sudah umur 40 itu perbanyak mikir ke akhiratnya. Iya, seperti itu Pak. Kita ini kan dituntun ya oleh baginda Rasul, dituntun. Kemudian kan kita mulai dari hal pekerjaan dan lain sebagainya itu kan dituntun kita gitu. Jadi jangan belajar dengan apa yang disampaikan oleh Rasul gitu. Terus ini sampai ambil berapa ikat ini rencana ini? Ya nanti kalau bisa sampai 150 Pak kalau bisa. Kangkungnya saja? Iya. Bayamnya enggak? Bayamnya mungkin ya sedikit lah 20 ikat nanti. Oh begitu ya. Jadi 150 kalau 3000 sudah berapa itu Lek? Anu. Berapa? 450? Lebih ya. Kalau 100 kan 300. Ini kemampuannya Pak nanti Pak dilihat karena kan jam juga yang menentukan Pak. Kalau masih ada waktu ya bisa. Oh ya 450 Lur kalau 300 ikat. Dan ini sudah panen berapa hari sampai? Barusan ini? 3 hari Pak, 3 hari. Mana? Oh di sana. Selesai di situ yang saya luku yang terakhir terus kemudian di situ. Ini kemarin. Terus ini kira-kira sudah dapat berapa ini? 70 Pak. 70. Jadi teman-teman ini bedengannya ini sekitar berapa meter ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 meteran. 8 meter lah. 8 meter dapat 70 ikat. Sementara ini bedengan ini 40 meter, jadi bisa dikalikan saja nanti. Terus ini seberapa kilo sampai nambur ini? 1 kilo Pak. 1 kilo ya? 1 kilo. Kalau satu bedeng saya pastikan 1 kilo Pak, karena apa namanya kalau terlalu rapat juga kecil Pak, batangnya kecil. Dari bagian kecil batangnya. Nah ini saya ambil. Tapi ini termasuk juga ya pas kok, rapat juga ya iya. Hanya jarang juga ya enggak. Hanya kekurangan itu tadi saya katakan lebih awal tadi, kekurangan pupuk kandangnya. Kalau pupuk kandangnya itu mungkin lebih tebal ya, lebih bagus, bersih, tidak akan ada rumputnya seperti ini Pak, bagus. Nah itu saja, itu kunci daripada petani sayur ya atau petani daunan. Itu intinya di situ itu tebal pupuk kandangnya itu lebih bagus. Di samping untuk menahan virus juga mempercepat pertumbuhan. Tapi bisa ini dibuktikan Pak. Tapi ini pupuk kandangnya ini khusus yang itu tadi kan, sekam padi tadi kan? Iya. Iya. Tadi bisa yang lain lah, intinya di situ tebal saja gitu loh. Artinya ya apa ya saya katakan tadi powerful tadi gitu loh Pak. Tapi kalau pakai pupuk kandang yang abu, yang dibakar itu, kalau ditebalin apa bisa tumbuh itu? Bisa Pak. Bisa juga ya. Namanya tumbuh itu kan ada, kalau orang Jawa bilang ada wukunya Pak, artinya ada matanya di situ, kira-kira begitu. Nah, dia itu mencari Pak, dia mencari celah, mencari celah. Memang kadang ada orang yang salah persepsi Pak, ketika mengambur bayam misalnya kan bibitnya kecil, lalu kemudian kalau ditebali pupuk kandang tidak akan tumbuh karena tertutup. Tidak seperti itu, daun itu runcing Pak, keluar sendiri, gitu loh. Boleh di apa namanya ya, dibuktikan boleh. Mungkin kalau ragu-ragu membuktikannya, satu bedeng perbandingan. Satu bedeng mungkin yang minim, terus yang kedua itu diberikan maksimal, itu pupuk kandangnya. Nanti bisa dilihat hasilnya seperti apa, seperti itu. Nah itu saya dulu seperti itu Pak, cara belajarnya itu seperti itu.
Jadi saya berbandingan kalau buah beding, bayam maupun kangkung itu saya berikan perbandingan. Jadi yang lebih bagus, lebih maksimal itu lebih bagus. Nah, ini sampai sekarang saya pakai. Bahkan teman-teman di sini ngikut Pak, ngikut dulu, ngikut. Nah, ada yang mengatakan kalau kangkung itu mau dibuktikan pupuk sampai 4 karung atau 5 karung ya kita rugi, bangkrut kan begitu. Nah, kembali lagi saya katakan kepada Bapak dulu waktu di konten yang pertama atau berapa ya. Itu kangkung itu kalau bagus 1 kilo mendapatkan 300.000 atau mendapatkan 300 ikat ya. Iya. Harganya 1.000 kan 300.000 Pak. Tidak rugi. Pak. Tidak rugi ya, masih tidak rugi. Tidak rugi. Jadi kalau harga, apalagi harga seperti sekarang ya, itu lebih bagus lagi. Tapi ini kayaknya sepertinya 300 lebih nih. Enggak tahu ya Pak, bisa jadi. Kemarin sudah dapat berapa? 145 kayaknya kemarin di sana. Kemarin sudah 145. Ya hampir 300-an lah kayaknya ini sepertinya. Jadi teman-teman yang pengen tahu ini bedengannya ukurannya 1,5 kayaknya kalau tidak salah. Dikali 40-an. Itu muat 1 kilo bisa. 1 kilo. Bibitnya Bika Pak, saya enggak pernah rubah. Bibitnya, untuk bibitnya Pak Untung selalu pakai bibit Bika. Jadi kalau di sini tuh yang kangkung daun sempit itu enggak laku teman-teman. Nah ini kalau kangkung varietas yang disebut merek dari Bika itu sudah paling bagus Pak. Ini varietas yang paling bagus. Karena ada memang pupuk yang apa namanya? Kangkung. Bibit kangkung yang lain itu ada yang merek termasuk bisi dan lain sebagainya, itu memang dia kaku tapi ringan. Tapi ini Pak daunnya juga cukup, kelebaran daun cukup, juga kemudian batang ini kaku. Kaku. Dan memang luar biasa ini Pak, bibit Bika yang sekarang ini luar biasa. Bagus ini. Jadi di sini ini rata-rata Bika semua. Bika, ya, iya. Bika semuanya. Terus Bika. Itu Dian itu sampai nanam apa itu? Lombok? Iya mah, baru diambur Pak. Nah, dibikinkan tempat jadi di sana itu. Kalau kita ke sini sebelumnya di bagian sana itu rimbun teman-teman ya. Nah sekarang alhamdulillah sudah mulai di traktor gantian yang sebelah sana yang rimbun Nur. Ya. Ayo Jadi persiapan nanti masuk musim penghujan Pak, untuk ditanami kangkung gitu. Karena tanah kalau lama tidak dibuka itu dibuka kembali bagus tanaman. Hara sudah kembali seperti itu Pak. Ini apa namanya, trik petani Pak. Bukan karena apa dibiarkan begitu, enggak, karena memang ada sebenarnya ini. Oh begitu. Jadi lebih bagusnya kalau ada tidak langsung digarap terus ya. Iya, lebih bagus nanti kalau musim hujan seperti hanya di sini teman-teman biasanya kalau orang sini ya selalu digarap menyambung. Hanya kalau itu digarap memang ya begitu Pak, pupuk kandangnya harus pupuknya ya, harus pupuknya diperbanyak Lur. Pupuk kandangnya tadi saya katakan powerful tadi. itu. Oke teman-teman ya, sampai di sini dulu videonya. Yang jelas kita sudah ketemu dengan Pak Untung ya. Nah, beliau ini sementara panen dan tersenyum juga manis karena harganya lumayan manis Lur ini. Tuh, itu teman-teman tuh. Jadi orangnya ini selalu nyabutnya juga sendiri karena istrinya juga mungkin kurang sehat lah ya. Sebenarnya sehat sih, hanya kalau dipakai kerja begini nanti mungkin bisa tidak sehat lagi. Oh sudah kabur ya. Ya. Sebelah tinggal remeng-remeng Pak. Nah, jadi sehingga Pak Untung selalunya sendiri Lur. Dikerjakan sendiri. Biasanya dulu dengan anaknya, tapi sekarang sudah anaknya bengkel, jadi orangnya garap sendirian. Tuh kangkungnya Lur. Jos pokoknya. Ini enggak pernah sampai semprot sama sekali, Le? Enggak, Pak. Ini Pak namanya penyakit itu kan dari kadang-kadang itu datang, kadang-kadang tidak Pak. Kalau enggak sama sekali. Ini penyakit bayam yang turun Pak ini. Ulat 1000. Ulat 1000, ulat gantung yang hijau kecil itu. Ini makan bayam. Jadi ini enggak disemprot Lur kangkungnya. Sama sekali enggak. Sama sekali enggak disemprot. Hanya bayamnya ini sebenarnya yang harus nyemprot, tapi beliau tidak lakukan juga. Tidak lakukan karena ya enggak tahu kesibukan yang lain barangkali manusiawi Pak. Oke teman-teman ya, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Matur nuwun loh Pak. Gak usah, aku langsung neladang iki. Kita doakan Pak Untung sehat selalu, panjang umurnya, rezekinya melimpah. Sayur monggo. Loh Lur, saya dikasih Lur. Jadi saya kalau ke kebun selalu dikasih, tapi gak usah. Aku iya tenan, sesuk-sesuk meneh wae.
karena kita langsung ladang. Kalau iya loh Pak. Iya, agak. Oh, kanan kiri kayak kangkung lah, asam uratnya naik nanti. Petaninya menanam kangkung nih Pak. Oke teman-teman ya, tetap jangan lupa disupport, jangan lupa di share. Kita doakan Pak Untung sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.